meledak. Rismon tidak bisa menutupi kebohongannya. Ini dia. Untuk undang-undang sistem pendidikan nasional itu sanksi pidananya jika Jangan notot, Pak. menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Ya, sudah terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data Itu aja Rismon tuh. pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Rismon tuh. Dendanya Kok nggak senyum Rismon? Nah, senyumnya berat banget, sekarang Mon. mungkin gitu loh. Tapi penjaranya Ada lo Roy. Lihat tuh wajah temanmu tuh si 5 Rismon. tahun. Ya, senyum pun dia senyumnya berat. Kalau mau tahu perbedaan antara peneliti yang punya adat sama orang biadab yang ngaku-ngaku peneliti, kan lihat aja lah kelakuan sama istri. Itulah orang yang mengaku peneliti tapi nggak ada adabnya sama sekali. Ngakunya di Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang karena sehari-hari saya pakai bahasa Inggris. Apa kau pakai bahasa Inggris? Begitu ngomong bahasa Inggris, I don't care about your adab. Kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon yang tiba-tiba saja menghapus gelar S2 dan S3-nya yang konon dia dapatkan dari Yamaguchi University. Seperti ya dugaan kami sebelumnya, ternyata Rismon tidak mendapatkan gelar S2 maupun S3 dari Yamaguchi University, melainkan dari Yamapanchi University. Dan kemungkinan besar takut dipenjara 5 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Akhirnya Rismon menghapus gelarnya tersebut. Lanjutin saja, Mon. Teruslah kau ngaku bersandiwara lulusan dari Yamaguchi University. Kau pikir orang Indonesia bodoh-bodoh macam kau itu? Enak aja mau melarikan diri, mau cuci tangan. Gak ada maaf bagimu, Mon. Sebelum kau dan kawan-kawan ngandang, paham? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Meledak. Rismon tidak bisa menutupi kebohongannya. Ini dia. Untuk undang-undang sistem pendidikan nasional itu sanksi pidananya jika Jangan notot, Pak. menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Ya, sudah terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data Itu aja Rismon tuh. pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Rismon tuh. Dendanya Kok nggak senyum Rismon? Nah, senyumnya berat banget, sekarang Mon. mungkin gitu loh. Tapi penjaranya Ada lo Roy. Lihat tuh wajah temanmu tuh si 5 Rismon. tahun. Ya, senyum pun dia senyumnya berat. Gak ada kegembiraan, gak ada sukacita di wajahnya Rismon. Yang ada ketakutan pada saat dibaca itu pasal-pasal itu, ya kan?
Nah, jadi Roy Suryo tahu diri juga lah. Jangan pula nahno-nahnomu itu, pukulan berat itu bagi Rismond. Nah, kalau memang ijazahnya Rismond itu asli yang dari Yamaguchi, ketika dipertanyakan, diperdebatkan, mainkan. Ya, mainkan. Tapi nyatanya dia nggak mau, dia nggak berani. Di beberapa peristiwa, di Rakyat Bersuara atau di apapun, di media, ketika ditanya masalah ijazahnya Rismond, Roy Suryo juga ikut-ikutan membela, ya kan, katanya kok jadi ke situ urusannya, nggak ada urusan dengan ijazahnya Rismond, ya kan. Tapi kan perlu Pak, perlu Roy, ya, jangan pula maling teriak maling, kan begitu, ya kan. Jangan pula pemalsu teriak pemalsuan. Iya dong, ya, lihat aja tuh wajahnya si Rismond, mestinya dia senang dong ketika pasal itu dibacakan, ya kan. Dia bersuara lantang seperti pengacara itu yang matanya sampai melotot. Tapi nyatanya enggak, wajahnya ya kalau dibilang datar enggak, cemas. Wajahnya cemas, senyumnya berat. Artinya apa? Ya, artikan aja sendiri. Banyak ini pakar-pakar yang bisa membaca raut wajah. Ya. Tapi nggak harus pakar juga bisa tahu dari raut wajah Rismond itu tidak ada rasa bahagia, tapi khawatir. Aduh, komentar netizen barusan ya, netizen berbaju biru yang berkacamata barusan terkait si krisis moneter, ya kan. Lemas. Si Rismond lemas. Aduh. Mon. Kenapa kau hapus gelar S2 dan S3-mu? Yang kemarin-kemarin kan kau ngotot, katanya kau jebolan Yamaguchi University, ya kan? Ketika ditanya sepatah dua kata dalam bahasa Jepang yang itu sangat mudah, ohayo gozaimasu. Gitu aja kau bingung, katanya kau lupa. Mana ada ceritanya kau lupa bahasa Jepang cuma sepatah kata. Katanya kau pakai bahasa Inggris di sana. Mana ada di Jepang itu kuliah menggunakan bahasa Inggris murni, nggak ada, campuran. Alah, sekarang kau hapus. Takut di penjara ya, Mon. 5 tahun ya, Mon. 500 juta ya, Mon. Tetap, Mon. Kau akan tetap di penjara. Nggak usah kau lari ya. Lanjut. Kalau mau tahu perbedaan antara peneliti yang punya adab sama orang biadab yang ngaku-ngaku peneliti, kan lihat aja lah kelakuan si Rismond sama istrinya itu. Itulah orang yang mengaku peneliti tapi nggak ada adabnya sama sekali. Ngakunya di Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang karena sehari-hari saya pakai bahasa Inggris. Apa kau pakai bahasa Inggris? Begitu ngomong bahasa Inggris, I don't care about your adab. Jadi mana ceritanya I don't care about your adab? Bahasa mana itu Rismond? Kata si Tipa, standar lulusan dari Universitas Gajah Mada pasti bisa bahasa Inggris, maksudnya menyindir Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi pronunciation-nya benar, meski medok Jawa, tapi benar. Kalian Roy Suryo aja bilang stupid Roy Suryo, bukan stupid. Tifa, undang-undang, nggak tahu kok bahasa Inggrisnya undang-undang. Tifa kayak gitu mengaku orang pintar lulusan UGM asli. Jadi apa kan sekarang? Yang kan tuduh ijazah palsu jadi wali kota 2 periode, gubernur DKI Jakarta, jadi presiden 2 periode. Kalian sibuk terus mengubuk-ubuk masa lalu orang, sejarah orang, tapi kan pelintir sejarah orang. Ibu kandung Pak Jokowi kan bilang ibu tiri lah, ibu angkat lah. Ada aja kelakuan kalian. Udah mau makin masuk kan, makin sibuk kan kesana kemari. Ini si Rismond ini lagi sama istrinya. Dia ini laki-laki yang takut sama istri. Disetirnya dia sama istrinya. Kalau kata si Tifa ya, Pak Jokowi itu otaknya kecil. Nah si Rismond ini gak ada otaknya. Otaknya itu istrinya lah otaknya itu. Jadi percuma juga mau diketapel pun bakal mati sendirinya dia itu. Otaknya maksudnya. Memang udah mati sih. Ngaku peneliti kok bentak-bentak Pak M. Nuh Al-Azhar itu. Padahal dia polisi, punya pangkat tinggi. Kok pula menginterogasi dia? Mau diskusi, baru orang menjawab,
udah kau potong. Baru orang mau jawab, kau bentak-bentak. Macam paten kali lah kau Rismon. Kau perbaiki dulu bahasa Inggris kau. Gak usahlah bahasa Jepang. Udah tahunya kami semua palsu jajahmu itu. Orang-orang ini ya, betul-betul lah kelakuannya. Yang tiga-tiga ini, si Roy Suryo, Rismon, sama si ini nih, perempuan berpakaian muslim tapi hatinya iblis ini, si Diva ini. Semuanya nggak bisa seperti Pak Jokowi. Hidup bahagia, punya anak-anak yang berprestasi. Ini Roy Suryo, semua punya kelemahan lah pokoknya. Yang satu Roy Suryo lemah syahwat. Si Rismon lemah ekonomi, makanya sibuk dia kesana kemari. Live YouTube terus tiap hari berdua sama istrinya ke sana kemari mencari sekeping rupiah. Kok sekeping rupiah? Mencari mengkais-kais rupiah dengan menjelekkan Pak Jokowi. Kau hidup kau dari Jokowi, Rismon. Kau jangan sok-sok kau hina Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi nggak makan kau sama istri kau. Nah, si Tifa ini lemah otak. Pas lah kan bertiga itu. Nantilah kau Rismon ya, masuk kau ke dalam. Belum tentu istri kau setia. Dia pun kepingin juga lah meraba-raba pipi laki-laki yang enak diraba. Udah capek juga dia meraba-raba pipi yang kasar, sekasar mulut kau tuh Rismon. Kalian tunggu aja lah nanti ya. Kami ini berdoa terus nih. Semoga Pak Polisi ini cepat lah menyelesaikan gelar perkara kalian. Kau yang paling dalam Rismon. Banyak kali kesalahan kau. Dari mulai mengaku ijazah kau palsu, sampai penelitian kau pun palsu. Kau sibuk kali sok pahlawan kau buat Jessica Wongso sama terdakwa kasus Vina. Padahal kau lah, gara-gara kau lah mereka makin dalam hukumannya. Kenapa penjelasan kau itu kau berdasarkan kayak Pak Emno bilang, berdasarkan YouTube. Sama kayak kau meneliti ijazah Pak Jokowi berdasarkan postingan di sosmed. Kayak gitu pun masih berlagak kau sebagai peneliti. Nulis buku, isinya kau pas set GPT-nya buku kau itu. Udahlah Rismon, pulang aja lah kau bagus ke ini, kemana itu? Ke kampung halamanmu. Kalau kau masih diterima orang kampung. Kau ingat ya Rismon ya, orang Batak itu orang yang paling ngerti terima kasih Rismon, kecuali kau kali. Makanya udah banyak orang Batak yang gondok kali lihat kau, kelakuanmu itu. Camkanlah Rismon ya. Nanti sebentar lagi kau yang paling dalam kau. Banyak kali udah kau fitnah polisi. Mulut kau itu loh Rismon. Kotor kali mulut kau itu. Mana ada ilmuwan mulutnya kotor kayak preman. Preman aja nggak kayak gitu kali kasarnya ngomong sama orang. Kita tunggu aja lah nanti Rismon ya. Udah kepingin kali aku nengok kau pakai baju orange. Kepingin kali Rismon. Ya, jadi netizen barusan mengungkap dengan sangat jelas ya perbedaan antara peneliti yang mengaku-ngaku yang ternyata biadab ya kan dengan peneliti yang beradab. Jelas beda lah. Ini saya juga heran ya. Kenapa ini orang kok bekerja sama dengan istrinya ngelabrak ya? Katanya bekerja sama dengan istrinya ya ngelabrak Ditjen Dukcapil gitu ya. Yang katanya orang yang saat ini menjadi pejabat di Ditjen Dukcapil tersebut dulu adalah seseorang yang meneliti CCTV ya pada kasus Jessica Wongso gitu kan. Nah ini hubungannya apa? Kau kok kesana kemari gitu loh Mon. Seharusnya kau fokus dengan tuduhanmu saat ini, yaitu menuduh ijazah Jokowi palsu. Kau tunjukkan aja itu, nggak usah kau lari kesana kemari. Kamu mau menunjukkan apa gitu loh? Apalagi kau marah-marah, ngelabrak kantor orang, ya kan? Marah-marah seperti orang kesetanan. Dan bersama istrinya pula. Ini menurut saya sudah ini orang mengalami gangguan kejiwaan yang sangat serius ya. Dan menurut saya bukan hanya si Rismon, tapi juga istrinya juga mengalami hal yang sama. Ini menurut saya. Lanjut. Sekali lagi saya mention ya, saya underline bahwa untuk soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia. Nah saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel
Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut tidak sesuai, oleh karena itu terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami. Yang kami laporkan adalah dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah yang telah kami bukukan secara ilmiah, ya jadi RRT ini, Roy Respontiva telah membukukan dalam Jokowi's White Paper. Itu sudah jelas, itu sudah final, bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Ya, dan yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun yang sederajat lainnya. Jadi ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Iyalah, juga sama itu dengan orang di sebelah kau itu, yang nggak mau ngelihat wajahmu, yang tengok ke kanan itu, ya kan? Ngaku ahli digital forensik jebolan Yamaguchi University, S2 dan S3. Belakangan menghapus gelarnya dari profil ya, biodata penulis di buku yang dia cetak. Saya pun ragu itu merupakan karyamu, Mon. Saya menduganya itu merupakan karya AI. Aduh teman-teman, belum apa-apa kok udah selesai teman-teman. Enak aja selesai si dokter Mangkrak tadi bilang, ya kan. Sebelum kalian ngandang nggak ada kata selesai. Ini lagi. Mudah-mudahan presiden baca buku. Buku apa? Buku yang tidak sesuai itu. Sesulit itukah kalian cari duit? Astagfirullah. Lanjut. Kalau bukan pendukung Pak Jokowi, coba kalian dengar omongan saya ini ya. Kalau kalian benar-benar yakin bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, pertama gini ya. Dari wali kota Solo itu kan dianggap kecil lah wali kota, karena wali kota itu pertama masuk ke dunia yang lebih gila lagi lah dalam berpolitik ya, yaitu nanti gubernur, presiden. Dari wali kota Solo kita belajar ya. Wali kota Solo pertama Jokowi. Wali kota Solo itu daftar dengan ijazah juga dong, ya ijazah asli. Karena aku anggap wali kota itu kecil, tidak sebanding dengan presiden lah. Ya pasti Pak Jokowi itu punya ijazah asli waktu daftar menjadi wali kota Solo. Karena kalau misalnya pakai ijazah palsu, Pak Jokowi itu pasti tamat di situ gitu loh. Dia itu tidak akan lanjut lagi menjadi wali kota ataupun gubernur ataupun presiden. Karena udah ketahuan. Karena dianggap wali kota ini ya kecil lah. Karena dia itu pakai ijazah asli, akhirnya lolos dari wali kota. Dan dia itu menang di wali kota Solo. Akhirnya gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta, kalau misalnya Pak Jokowi tetap pakai ijazah palsunya yang dituduh oleh orang-orang tersebut, Pak Jokowi itu bisa ketahuan loh. Bisa ketahuan. Kenapa Pak Jokowi lolos? Karena dia itu benar-benar pakai ijazah asli. Kenapa aku menganggapnya gitu? Karena aku anggap kalau gubernur itu kecil, tidak sebanding dengan presiden. Gubernur itu kecil. Jabatannya kecil gitu loh. Dia itu tidak berkuasa atas partai manapun, tidak berkuasa. Karena dia lolos, dia itu pakai ijazah asli. Kalau ijazah palsu, dia itu udah ketahuan gitu loh. Indonesia ini kan canggih. Terus ke presiden itu seluruh partai itu pasti selidiki kasus data-data calon presiden. Seluruh partai, karena mereka itu ingin menang. Dan kenapa Pak Jokowi lolos jadi presiden dan dipilih oleh masyarakat Indonesia dua kali periode? Karena dia itu memang pakai ijazah asli. Jadi kalau kalian pinter, kalau otak kalian tuh masih encer, tidak beku ya, pasti kalian tuh berpikir dari kota Solo kita memandang wali kota ini kecil gitu. Jangan memandang langsung ke presidennya. Pak Jokowi setelah jadi presiden berkuasa, walaupun pakai ijazah palsu, dia itu bisa bisa mengancam semua orang bahwa jangan membongkar rahasianya dia gitu. Dia itu bisa penjarakan semua orang gitu. Jangan menganggapnya gitu. Jadi kita harus berpikir lagi ke belakang gimana susahnya dulu gitu loh. Jangan gitu. Dan kalau kalian lihat video ini yang saya tampilkan ini, siapa sebenarnya yang penjilat? Siapa? Coba kalian pikir. Tapi begini Bang ya, saya kasih tahu, Abang ini ngomong dengan orang yang gak waras. Jadi jangan disamakan dengan ngomong dengan orang waras. Kalau orang waras mengertilah. Sepertinya nggak mungkin ijazah
calon presiden sampai menjabat 2 kali itu palsu. Ya, karena seperti yang sudah Abang terangkan tadi. Seharusnya itu sudah menjadi persoalan dan sudah diungkap pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai wali kota Solo, kan seperti itu. Tetapi faktanya Abang ini ngomong dengan orang yang gak waras. Jadi jangan berharap orang itu mengerti dengan apa yang Anda sampaikan. Udah gitu aja. Lanjut. Oleh karena itu kami berharap bahwa tidak ada lagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap para peneliti. Sehingga ini menjadi presiden yang sangat baik bahwa peneliti itu punya hak untuk bersuara dan berkontribusi juga di ruang-ruang publik di negara kita ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Kau ini ya masih ngomong kriminalisasi, minta kebebasan. Kurang bebas apa? Sudah berbulan-bulan ini, setengah tahun lebih kau mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi. Bukan hanya Jokowi tapi juga Gibran. Dan terbaru kau melabrak Ditjen Dukcapil, ya kan? Dan kau sekarang minta kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai seorang peneliti akademisi. Itu kau itu sudah ketakutan. Ya, kau sudah ada firasat bahwa sebentar lagi mungkin kau akan mendapatkan kado rompi oren. Makanya kau minta bantuan. Dan bantuanmu kesana kemari gitu loh. DPD kau mintain bantuan. DPR kau mintain bantuan. Mana kabarnya itu PBB? Mana kabarnya itu Donald Trump? Senator Amerika mana itu? Kabarnya Xi Jinping. Kabarnya Putin. Kabarnya Kim Jong-un yang katanya kau kirimi buku. Kau minta pertolongan itu. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.